dipersembahkan oleh Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bawain makanan nih. Iya nih, Pan. Apa itu? Buat menghibur Opan. Wah, Masya Allah, terima kasih banyak. Yang lagi, ada masalah. Iya nih. Makan dulu, Pan. Nggak masalah banget juga sih. Iya. Ya, dibawa chill aja, Pan. Ya, namanya juga hidup. Dicicipin dulu, Pan. Itu homemade, Pan. Oh, homemade. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. banget ini makanan. Buat apa? Buat ini kok menghibur Opan kok. Kayaknya dia lagi Kenapa? ada masalah di pekerjaannya. Di side Pasti job-nya. ada masalah, namanya hidup. Masalah apa? Jadi gini kon, teman Yopan ini cerita ke Yopan bahwasanya dia bekerja lagi ngajarin bawahannya. Terus dia ditegur, Yopan ditegur, teman Yopan itu ditegur sama atasannya. Lalu teman Yopan itu selalu direndahkan sama bosnya. Oke. Jadi direndahin dia. Iya, Jadi sedih. sedih. Ini ada bahasan kali ini tentang Al-Khafid. Allah itu yang maha merendahkan. Kemarin kita udah sempat bahas ya, Ar-Rafi. Allah maha meninggikan, tapi ingat Allah juga bisa merendahkan. Tapi sebelum itu, kalau izin pengen nyapa pemirsa dulu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di sahur yang mudah-mudahan diberkahi Allah ini terus-menerus bareng sama Asmaul Husna di Metro TV yang insya Allah kita akan temenin kalian terus sepanjang Ramadan tahun ini. Bismillah. Kali ini kita akan ngebahas tentang Al-Khafid dan kau pengen bacain ayatnya ya, karena pemirsa juga bisa menyimak. Ini di Quran surat ke 13 Ar-Ra'd ayat 26 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Ya. Artinya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia dibandingkan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Lihat, Allah bisa ngelapangin rezeki buat siapa saja, tapi juga menyempitkan. Kenapa Allah harus merendahkan orang? Ada cara untuk supaya menolong manusia itu supaya tidak makin hancur. Apa yang bikin manusia hancur? Salah satunya bisa jadi karena dia selalu ditolong Allah, tapi terus dia ngerasa itu kemampuan dirinya. Jadi akhirnya agul, belagu, tengil, sombong. Sesekali dia akan dibikin gagal, diturunkan agar dia belajar gimana rasanya rendah hati, gimana rasanya gagal. Bahkan kita tahu kalau dia berhasil terus nanti ada sifat namanya ujub. Ujub ini bangga diri. Dan di kitab Ahli Kamya karya Syekh Muhammad Al-Sakandari beliau pernah menyebutkan ya, kalau tidak karena besarnya dosa ujub, Allah tidak akan mengabulkan doa permintaan semua hambanya. Jadi kadang saking besarnya dosa tersebut, Allah tuh sengaja nih doanya orang-orang tuh nggak dikabul semuanya, supaya dia kecewa, supaya dia sedih. Nggak apa-apa dia nangis, karena kita tahu kalau setiap kali dia doa terus dikabul bisa jadi sombong, bisa jadi ngerasa aku orang suci, aku orang hebat. Ya, jadi ya kita bisa usulnya seperti itu. Tapi toh, kalaupun ternyata kita udah hidup benar, jalan lurus, tetap berprestasi dan lillahi ta'ala, orang mau ngerendahin kayak gimana juga, ya tetap aja di hadapan Allah tetap tinggi. Aslinya kan kita yang paling penting itu bukan mulia di hadapan makhluk, tapi di hadapan pencipta makhluk. Begitu. Mungkin bos teman Opan lagi sensi. Iya, bos Yopan kan berarti koko. Teman ini side job. Teman Yopan, gitu. Ya, silakan sambil ngobrol kita. Ya, orang-orang ini kok, apa orang yang kena istidraj itu termasuk direndahkan sama Allah nggak? Istidraj itu ada yang tetap punya jabatan. Iya, tapi kan Istiqros itu apa ya? istidraj itu dia terus-menerus bermaksiat. Oke, terima ya. kasih. Belum beres. Dia terus-menerus bermaksiat, ya. Tapi semua yang dia pengen tetap dikabul gitu. Ya kayak koruptor lah sederhana ya. Dia terus-menerus maksiat nih nyolong tapi tetap punya jabatan, duitnya tetap banyak. Ini bisa jadi itu istidraj ya. Nauzubillah.
dan koruptor yang ngerasa koruptor aja itu mah di luar sana. Kalau nggak ngerasa diri koruptor ya sudah nggak usah tersinggung ya nggak bismillah. Jadi apa tadi pertanyaannya? Kalau misalnya istidraj itu apakah Istidraj itu termasuk? termasuk direndahkan juga nggak sama Allah? Tapi kan memang dia hidup berkecukupan malah berlebihan gitu kan? Iya. Nikmatnya apa itu termasuk itu juga direndahkan Allah? Ya itu dia ya, bahwa yang meninggikan Allah, yang merendahkan juga Allah. Ya kan? Ketika dia direndahkan oleh Allah, kan juga kebanyakan itu ada penyebabnya. Dan ternyata benar aja ada penyebabnya. Ngambil yang bukan haknya, jadi nyolong, udah jelas-jelas colong tengil, belagu, ngerendahin orang, ngerasa dia yang punya kuasa, punya jabatan, padahal jelas-jelas wakil rakyat misalkan. Dia harusnya kerja untuk rakyat, tapi malah tengil kepada ya rakyatnya, naudzubillah. Maka ini kan jadi yang salah. Maka mudah bagi Allah untuk bikin dia direndahkan. Iya, dia tetap punya jabatan, tapi orang kemana-mana tetap nggak suka, tetap mencaci maki, ya. Terus buat apa? Atau punya jabatan katanya dewan yang mulia, tapi tetap tidak dimuliakan. Makanya ya udah, itu mah dari makhluk doang. Kalau Allah sudah merendahkan, ya itu dia, bisa orang dibikin nggak suka. Ribuan orang, jutaan orang bisa dibikin hatinya nggak suka sama dia, padahal dia tetap punya jabatan. Jadi kemana-mana tetap sempit, ya, karena ya sudah direndahkan oleh Allah ya. Masalah istidraj atau enggak itu urusan dia sama Allah lah. Tugas kita mah yang penting gimana caranya setiap kejadian bikin kita tambah dekat sama Allah. Gimana? Ada lagi nggak? Kalau Allah kan yang maha merendahkan. Ya Al-Khafid. Nah, Allah tuh merendahkan manusia itu seperti apa ya kok contohnya? Ya tadi ada yang dia padahal punya jabatan tapi tidak dihormatin orang, dicaci maki setiap hari, dihina, dan itu kan sebetulnya juga kan logis kan, ketika akhirnya dia udah hidup bener kan nggak mungkin dibenci orang, manfaatnya terasa, kebaikannya terasa, orang tiba-tiba benci, ya akan ada tetap aja sih yang julid, tapi kan kerasa gitu lebih banyak yang tertolong. Ketika akhirnya dia ada orang yang hidupnya nggak bener gitu ya, meskipun dia punya gelar bangsawan, dia punya apapun itu, tapi kalau misalnya dia setiap hari zolim nyakitin orang, ya orang lama-lama nggak suka, direndahkan oleh Allah, ya. Dan gara-gara kelakuannya itu Allah menurunkan tadi Al-Khafid, sifatnya yang merendahkan. Jadi nggak disukai sama orang gitu ya kok ya? Bisa nggak disukain, hartanya mau dicabut, terserah Allah sih. Jadi terserah Allah apanya yang pengen diambil. Toh semuanya punya Allah, terserah dia dong mau diambil atau dikasih kapan aja. Ya, jeda dulu sebentar biar kita bisa Oh iya, belum siap-siap. dimakan. Ya, bisa juga silakan sambil sahur, kita akan balik lagi sebentar lagi. Dipersembahkan oleh Alhamdulillah, kita lanjut lagi pembahasannya dan tadi ada yang mau ditanyakan sempat kejeda sebentar ya. Yuk lanjut, apa lagi tadi? Al-Khafid. Al-Hafid yang maha merendahkan. Itu tuh berlakunya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah atau untuk semuanya kok yang tidak juga. Itu serah Allah, namanya maha ya. Ketika ada hamba yang akhirnya dia terlalu bangga dengan ibadahnya, padahal dia ahli ibadah dan padahal dia beriman, Allah pengen rendahkan dia sejenak untuk supaya sadar dirinya siapa, terserah Allah. Hamba yang udah jelas-jelas nggak beriman dan setiap hari ngaco, dia udah melakukan segala macam apapun untuk bisa tambah tinggi derajatnya di hadapan makhluk, tapi ternyata malah tambah rendah. Akhirnya gara-gara itu dia jadi beriman, juga bisa, terserah Allah. Jadi ya sudah, itu sesuatu yang di luar kuasa kita. Jadi tugas kita mah setiap hari mantesin diri di hadapan Allah aja, gitu. Tapi tau nggak sih kok kalau Nggak tahu. ciri-ciri belum. Oh belum. Ciri-ciri kita tuh direndahkan Allah tuh kok. Ciri-ciri Ditinggal Allah, direndahkan atau ditinggal Allah. aslinya kita mau direndahkan sama Allah, ditinggikan sama Allah, terserah lah. Yang penting kita jadi hamba yang benar-benar takwa aja. Serah ya. Iya. Ada yang ditinggikan nih, tahu-tahu dia diberikan jabatan, tahu-tahu dia diberikan penghargaan. Tapi ya dia sadar bahwa aku ini tetap hamba. Ya dia tetap tunduk di hadapan Allah. Ada yang direndahkan. Seorang nabi seperti Nabi Ayub alaihissalam ya, istilahnya pernah direndahkan oleh kaumnya gara-gara kena kusta sekujur tubuh selama 18 tahun. Beliaunya terus gimana? Gak peduli. Yang penting tambah dekat sama Allah aja. Tetap derajat tinggi derajatnya di sisi Allah. Ya. Karena ini ada ayat penting nih. Quran surat 19. Maryam.
Oke, satu surat lagi ayat 93-nya. Yang kemarin diwajarin kok. Iya, siap Ustaz. Ya, 93 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Siapapun di langit, di bumi, meskipun di dunia dia jabatannya presiden, kaisar, artis, apapun itu, nanti pulang ke hadapan Allah statusnya cuma satu, hamba, bukan siapa-siapa. Penting banget ini ayat. Nah, lagi nggak? Masih galau nggak? Yang lamun aja ya. Alhamdulillah enggak kok. Alhamdulillah enggak. Berarti udahan acaranya. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanya lagi. Silakan. Ngobrolin apa? Hah? Enggak, kok. Tadi masih kepikiran yang istidraj tadi itu berarti apa? Dia bisa masuk ke dalam golongan yang mungkin akan direndahkan sama Allah gitu. Bisa aja. Bisa aja. Bisa aja ya, intinya mah siapa yang ditinggikan, siapa yang direndahkan, terserah Allah. Kitanya bisa berikhtiar, bisa berharap bahkan untuk ditinggikan. Tapi berharapnya nggak boleh salah. Nggak boleh berharapnya ke makhluk untuk supaya aku ditinggikan oleh dia jadi cinta sama aku, dia jadi sayang sama aku. Bergantungnya tetap ke Allah. Jadi kalau pengen tetap berbuat juga, berbuatnya semuanya ke arah Allah. Nolongin orang juga untuk Allah. Bakti ke orang tua juga untuk Allah. Kerja juga ya karena Allah yang nyuruh aku nyari nafkah untuk orang-orang yang aku sayang. Jadi semuanya untuk Allah aja. Hasilnya mau Allah tinggikan atau rendahkan, ya selagi engkau ridho ya. Lihat, orang-orang soleh terdahulu itu ada yang sampai berkata, ditanya, kau pilih masuk surga, surganya surga Firdaus, surga tertinggi, atau pilih sholat sunnah 2 rakaat? Dia pilih, aku pilih sholat sunnah 2 rakaat. Karena aku masuk surga, aku masuk neraka itu urusan Allah. Terserah Allah. Yang aku tahu saat paling bahagia bagiku adalah ketika aku bersujud. Karena itu adalah momen aku paling dekat dengannya. Udah. Itu udah hamba yang ikhlas lillahi ta'ala. Walaupun luar biasa perjalanan panjang kalau pengen ke status itu ya. Ini kok, kalau untuk penerapan Al-Hafidh dalam hidup kita yang biasa ini gimana? Untuk penerapannya? Nerapinnya. Iya. Ya sudah, kita mah yang penting bertakwa aja terus. Dan ditambah ya. Udah mulai 5 waktu, nggak pernah bolong. Iya. Ditambah dengan cara tepat waktu. Tadinya memang nggak bolong, tapi kadang ditunda-tunda. Udah tambah 5 waktu nggak pernah bolong, mulai duha. Duha udah juga ada selalu dilakuin, mulai tahajud. Nanti mulai puasa. Puasanya tadinya cuma ayam mulbit, sekarang ditambah Senin Kemis. Senin Kamis sudah dilakuin, nanti lama-lama puasa Nabi Daud. Gitu aja terus. Ya, asal nanti Allah rendahkan atau enggak, yang paling penting tuh gimana kita nyikapin ya. Ketika kita lagi diuji, direndahkan nih. Oh, saya difitnah. Ini kan fitnah ini bisa terjadi, itu kan Allah juga yang izinin. Kalau Allah nggak ngizinin dia fitnah, juga mulutnya nggak akan bisa berbicara apa-apa. Dan ketika aku difitnah, orang ada yang percaya, direndahkan. Ya sudah, ini berarti momentum aku harus tambah banyak sujud, tambah banyak rendah di hadapan Allah. Gitu aja, yang penting nyikapin. Jadi bukan nggak usah sibuk gimana ngehindarinnya, karena ini mah terserah Allah, ya. Tapi ketika kita nyikapinnya dengan benar, mau istilahnya terjadi apapun itu juga, ya nggak akan rendah-rendah juga, tetap akhirnya Allah naikkan lagi juga ujung-ujungnya. Atau kalau ujung-ujungnya gara-gara kepahitan itu kita bisa ke surganya Allah, kan anteng juga, tenang aja. Itu. Sepakat? Karena ada lagi nggak? Thank you kok. Sedikit kok. Iya, silakan. Oke, Pan. Iya. Keluarkan Pan. Nastarnya. Nah, contoh nih, Yopan udah sholat 5 waktu, terus sudah puasa Senin Kamis. Terus di mata orang lain itu sok alim banget sih kamu gitu. Itu gimana menanggapin orang kayak seperti itu? Diemin aja, emang kenapa? Tenang aja, karena aslinya. Atau kalau pengen dijawab, orang sholat, orang puasa itu bukan tanda orang alim, tapi tanda pengen jadi alim. Berhasil nggak? Nggak tahu. Allah tolong ya jadi, kalau nggak tolong ya udah, namanya juga hamba, nggak bisa apa-apa. Yang penting saya emang ngelakuinnya untuk Allah, bukan untuk kalian. Ya, selagi itu di jalan yang benar, anteng. Jadi udah belajar untuk mulai nggak peduliin mulut orang, gitu aja. Mulut orang malah bojigong, ya, mah aja. Ya, Kok ya. jahat nggak sih? Enggak. Belum. Iya. Jahat nggak sih kok? Kalau Apa? kita mikir Pikir. ada yang jahatin kita, biar Allah aja yang balas dah.
Kayak gitu. Jadi Ya kita nggak mikir gitu pun bakal tetap Allah balas juga sih. Ya sudah. Jadi yang nggak boleh itu bikin kita jadi kotor hati. Ya. Jadi ada yang istilahnya dia nggak balas tapi memang karena nggak bisa balas tapi terus mendengki, membenci, udahlah tinggalin yang kayak gitu-gitu. Masalah tersakiti lalu perlu waktu untuk recovery itu wajar. Yang nggak boleh itu jangan sampai akhirnya kita jadi kotor hati. Terbukti kotornya gimana ketika dia dapat kepahitan? Ya syukurin mampus. Nah itu nggak boleh. Udah biasa aja. Tapi kalau kotor hati kok ke laundry bersih lagi kok. Laundry hati dengan cara duduk di majelis ilmu. Iya benar laundry hati. Ya kan kalau ada majelis manajemen kolbu ini laundry kolbu nanti Insyaallah. LQ bukan LC. Kalau LC kan lulusan Kairo. Lulusan Kairo. Ya, alhamdulillah. Ada lagi silakan. Hah? Kalau enggak Kita kembali ke yang satu ini. nah, satu ini mah. Sial. Kita balik lagi sebentar lagi ya. Nanti karena obrolan kita selanjutnya. Yuk. Dipersembahkan oleh Yuk, alhamdulillah. Oh, mau nanya nih kok. Ya, Kan kita lagi bahas al-khafid Khafid ya. yang Terus maha merendahkan. Ada nggak pengalaman nyata dari kisah hidup Koko yang Koko ngelihat ini direndahin sama Allah gitu, si orang tersebut gitu, karena perilakunya atau karena apapun itu kok. Ada nggak kisah nyatanya kok? ya paling gampang ya seperti yang kejadian buat di semua orang aja lah ya. Ada orang-orang yang mungkin dia dengan merasa punya jabatan, terus anaknya jadi tengil, akhirnya ngegebukin anak orang sampai koma, kepalanya diinjek, udah gitu selebrasinya, kayak begitu ya. Itu cuma butuh satu kelakuan tuh untuk akhirnya dianya kena masalah, bapaknya kena masalah juga dipecat. Ya. Dan banyak lagi kan istilahnya. Cuman kegelincir bicara sedikit, akhirnya tutup karirnya, selesai karirnya, dihujat di sana sini, ya. Ceramah-ceramah enak-enak, ada jualan ST, tahu-tahu berkata kasar, tahu-tahu akhirnya jadi di masalah dalam hidupnya. Ada yang digeruduk rumahnya. Ini masalah lah pokoknya ya. Ini hati-hati perbuatan kita, baik dari lisan, dari apapun itu, ya. Karena sekali lagi, masalah yang terjadi dalam hidup kita itu kalau mau jujur diundang oleh diri kita sendiri. Quran surat 4 An-Nisa contohnya ayat 79. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Kalau ada kebaikan pada hidup kita datangnya dari Allah, kalau ada keburukan aslinya diundang oleh diri kita sendiri. Atau di Quran surat 42 Asy-Syura ayat 30 disebutkan di situ bahwa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Bahwa setiap kali ada masalah tadi dalam hidup kita itu diundang oleh tanganmu sendiri. Ya. Tapi Allah lebih banyak memaafkan dari itu semua. Jadi kita fokus ke hikmah juga sih. Kejadian-kejadian seperti itu banyak banget. Dan kalau yang tadinya Koko yang sampaikan kan itu yang semua yang tadi Koko lagi sampaikan kan itu semua benar-benar bisa ngelihat gitu kejadiannya. Dan kalau ada yang belum ketahuan dan belum direndahkan, aslinya kan bukan dianya jago bohong, bukan dia jago menyembunyikan, tapi Allah masih tutup aja aibnya. Allah masih jaga dia, kasih waktu dia untuk tobat. Tinggal pilihannya mau tobat duluan atau pilihannya kalau enggak udahan duluan usianya. Itu silakan kalau ada yang Tapi gimana kalau lagi. ini? Gimana caranya supaya kita bisa menyadari sebelum kita direndahkan itu? Misalkan kita yang merendahkan orang gitu, dan takut kita juga nanti direndahkan. Nanti gimana gitu? Ya kita jangan rendahin orang. Tugas kita mah tetap udah bertakwa aja. Ya, kalau kita nggak rendahin orang nggak sengaja, dianya orang soleh betulan, tetap nggak kalau Allah nggak izinkan dia nggak akan jatuh terendahkan juga. Ya, jadi kita sih fokusnya jangan fokus nanti saya bakal direndahkan atau enggak, karena kita akan direndahkan juga sebetulnya. Kita sholat ngerendahkan diri, sujud bagian paling mulia di diri kita justru nunduk tuh di hadapan Allah dan nggak peduli jabatannya apa. Kalau ternyata seorang bos CEO, tapi dia lagi jadi makmum, yang jadi makmum adalah tukang sapunya, tetap ditonggengin, tetap dipantatin. Itu kan belajar untuk merendahin diri. Dan gimana secara seluruh hidup kita tuh semuanya melesat naik. Pasti kan nggak mungkin kaya, nggak mungkin
semuanya omset selalu naik setiap bulan, pasti ada turunnya. Yang populer nggak mungkin populer terus, namanya pasti akan ada jatuhnya. Banyak. Kalaupun istilahnya nggak dibenci pun, tapi kan nggak mungkin viral terus menerus. Udah capek juga istilahnya, orang masalah setiap hari ada kok, berita tiap hari ada kok. Jadi ya udah pasti semuanya akan dapetin episode itu. Cuman lebih penting gimana cara kita menyikapi ketika episode itu datang, itu jauh lebih penting. Itu aja. Oke. Masih penasaran? Udah yakin tentang Al-Khafid? Kalau ada yang dimaksud merendahkan, direndahkan, atau yang maha merendahkan, apakah termaksud dunia aja atau akhirat juga kok direndahkan nama Allah di akhirat gitu? Lebih beruntung orang yang direndahkan di dunia sih daripada direndahkan di akhirat. Intinya dunia itu tempat kita masih bisa mendulang amal, bertobat dan lain-lain. Karena justru lebih rugi orang yang seumur hidupnya dia terus ngaco tapi tidak pernah mendapat hukuman, tidak pernah dapat direndahkan oleh Allah, na'udzubillah. Maka nanti ya akan jatuh sekali nanti di alam setelah kematian. Masalah nanti pengen di dunia atau di akhirat, atau di dunia saja akhirat yang enggak, itu mah terserah Allah lah. Tugas kitanya sekali lagi nantesin diri di hadapan Allah. Begitu. Kalau pengen nyimpulin ya jadinya. Jadi inilah Allah ya, dengan keadilannya. Dia punya kuasa meninggikan siapapun. Dia juga punya kuasa Al-Khafid untuk merendahkan siapapun. Tugas kita aslinya jangan sibuk gimana cara kita nggak direndahin. Karena aslinya kita memang rendah. Siapa sih kita? Hamba. Ibadah jelek. Zikir jarang. Istighfar apalagi. Sedekah lebih pelit. Ya. Sholat lupa rakaat terus. Nyari kunci nggak ketemu, giliran sholat ingat. Ya. Bacaan cepet, ngebut. Permintaan banyak. Ya, terus lupa bersyukur, giliran dikabul lupa sama Allah. Kita tuh hamba yang kayak gitu. Jadi aslinya tuh kita tuh pantas banget direndahin intinya. Terus ngapain kita sibuk-sibuk mikirin gimana cara kita nggak direndahin, orang udah rendah kok. Ya, tapi itu dia. Justru makin kita banyak ngerasa rendah di hadapan Allah, justru itu adalah peluang kita makin malah ditinggikan oleh Allah. Kan Allah mah gitu, ya. Dia yang maha tinggi. Ketika ada yang justru sujud di hadapannya, mudah bagi Allah meninggikan derajatnya. Dia yang maha merendahkan. Ketika ada yang meninggikan dirinya, mudah bagi Allah membuat dia jatuh kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja. Atau dibikin orang sekelilingnya menganggap dia jadi terhinakan. Begitu. Itulah hikmah kita kali ini ya. Makasih Pemirsa, pencerahannya, Pak. alhamdulillah dari Allah itu juga kok nggak bisa apa-apa. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, Asmaul Husna, Metro TV, alhamdulillah itulah bahasan kita di sifat Al-Khafidnya Allah yang maha merendahkan ya. Dan bismillah mudah-mudahan ada banyak sekali bahasan yang bisa kita ambil hikmahnya pertemuan kali ini. Dan kalau nggak sabar untuk ketemu kalian lagi di sahur kita selanjutnya. Jangan kemana-mana, Asmaul Husna akan tetap menemani kalian dengan Metro TV sepanjang Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.